Hai semuanya, apa kabar kalian? Aku sengaja nggak pakai lampu tambahan, biarkan ini menjadi feel light yang alami. Aku ingin membacakan mengenai Ia tahu ini tentang kamu. Tanpa kau sadari, dia tahu ini. Oke, kita akan lihat di sini. Ini general love reading. Kalau general love reading itu biasanya aku tidak akan mematokkan dengan siapa, yang kira-kira energinya dekat aja, dan di akhir nanti aku akan bukakan untuk inisialnya. Pembacaan ini nggak bisa resonate untuk semua, namun kamu ambil baik-baik, buang yang buruk. Itu aja. Oke? Apa yang ia tahu tentang diri kamu? Ini aku baca lebih ke personality kamu ya. Yang ia tahu tentang kamu. Dia tahu bahwa hidup kamu tuh keras. Hidup kamu tuh penuh dengan tekanan dan beban. Kadang kayak gimana ya, masalah kamu itu harusnya diselesaikan sama 10 orang. Tapi kamu tuh kayak ditakdirkan untuk menanggung sesuatu yang berat. Kadang-kadang pundak kamu juga suka sakit. Terus punggung kamu juga suka sakit. Kamu suka sakit di bagian kepala belakang sampai bagian belakang lah. Ya. Kemudian di sini ada kartu Three of Cups. Kamu tuh sebenarnya orang yang sangat tulus ya. Tulus dalam artian kalau kamu misalnya punya sesuatu gitu, kamu tidak lupa untuk sharing. Kamu senang berteman dengan orang baru. Dan kamu tuh berharap mendapatkan orang yang benar-benar satu frekuensi sama kamu. Orang yang dekat sama kamu tuh pastinya adalah orang yang bisa satu frekuensi. Kalau nggak satu frekuensi, biasa kamu nggak mau nemenin. Yang dia tahu tentang kamu, ada kartu King of Wands. Nah, sebentar ya teman-teman, aku coba tutup jendela dulu. Karena ini kita sangat rukun warga sekali, jadi rumahku tuh rame ya. King of Wands itu lebih kepada dia tahu kamu punya cita-cita yang masih kamu raih, masih ingin kamu raih, masih pengen kamu buktikan. Dan di sini kamu tuh walaupun banyak tekanan ya, tetapi kamu tuh masih punya standar. Jadi dia tuh kadang-kadang walaupun kondisi kamu mungkin lagi jungkir balik sekarang, tapi dia juga tahu bahwa kamu tuh nggak sembarangan gitu loh. Kamu tuh punya wibawa, punya standar yang bagus, dan dia tuh mencoba untuk bisa mensinergikan energi kamu sama dia. Kartu keempat, kamu tuh suka hubungan yang ada untungnya gitu loh. Suka berhubungan dengan banyak orang, yang berguna buat banyak orang, dan orang itu juga berguna buat kamu. Jadi kamu tuh sebetulnya bukan mengharapkan timbal balik ya, tapi kamu lebih seneng kalau ada orang itu yang kayak tahu diri gitu loh. Kalau misalnya kamu baik, dengan kamu berbuat baik dengan seseorang, maka kebaikan akan datang sama kamu. Itu pikiran kamu ya. Kamu tuh orangnya baik, dan kamu tuh orangnya secara perasaan ya, kamu tuh orangnya sangat tulus sebetulnya. Itu yang dia tahu tentang kamu. Yang mungkin kamu anggap dia tuh nggak tahu dia karakter gue kayak gimana. Tapi kamu tuh butuh seseorang ya. Kamu tuh nggak pernah mau sendirian. Gitu. Itu yang bisa terbaca ya oleh dirinya. Terus apakah ketika orang ini nanti mendekati diri kamu, dia ini ada tulus atau bagaimana? Kita akan cek ya, bagaimana dia bisa menyeimbangkan energinya sama kamu. Apakah apakah dia di sini bersikap untuk main-main, atau dia serius sama kamu? Aku sih ngelihatnya dia sangat berhati-hati ya. Jadi untuk dia menuangkan perasaannya, apa yang akan dia bicarakan, apa yang akan dia texting atau dia tulis di chat, ketika chatting sama kamu, dia sangat berhati-hati. Dia tahu kamu nih orangnya sangat pikiran, dan apa aja yang jadi omongan itu nggak kamu saring. Kamu tuh gampang kayak panik loh teman-teman. Ya nggak sih? Kamu orangnya gampang panik ya. Jadi dia tuh sangat berhati-hati dan berusaha
untuk tidak ngomong sama kamu kecuali dia bener-bener butuh, gitu ya. Kenapa dia berhati-hati bicara sama kamu? Karena kalian ini sering energinya tuh salah paham, dan kamu itu kalau lagi marah lebih dominan daripada dia. Aku lihatnya seperti itu ya. Jadi kadang dia merasa diem salah, nggak diem juga salah. Tapi sebenarnya dia tahu kamu tuh adalah orang yang seperti itu karena kamu tuh sudah cukup stres dan banyak memikirkan banyak hal. Dia tuh sangat tulus sama kamu kalau aku lihat. Jadi aku kayak ngeliat di sini nggak ada yang main-main. Dia kalaupun dia punya sesuatu, dia tidak akan sungkan-sungkan memberikannya sama kamu. Nih, ya. Jadi sebenarnya dia ini adalah orang yang bisa mengerti diri kamu. Orang yang udah pas buat kamu yang kayak gini. Nggak perlu kaya, tapi kamu butuh orang yang pekerja keras dan ada timbal baliknya. Nah, dan di sini kamu membutuhkan orang yang memang memikirkan aksinya. Jadi yang nggak buat kamu sakit. Kalau kamu baik sama dia di sini tuh kayak akan memikirkan bagaimana cara membalas kebaikan kamu. Ada kartu Ace of Swords, ini sepertinya tuh kayak dia memiliki sebuah ide untuk kamu. Misalnya kalau kamu baik sama dia, nanti aku kasih apa, kayak gitu loh. Ini orangnya pas kok buat kamu ya. Nah, kartu Five of Swords di sini menunjukkan untuk koneksi kalian sebetulnya itu aku nggak bisa bilang berjalan mulus juga. Banyak kekecewaan. Mungkin kamu itu orangnya banyak yang high expectation ke dia, dan dia merasa dia tuh belum mampu memberikan ekspektasi yang kamu mau. Tapi kalau dari dasarnya dia tuh setuju sepemikiran sama kamu. Hanya kondisinya di sini kamu banyak kecewa sama dia karena mungkin kamu belum mendapat in return. Tapi dia adalah orang yang bisa menyaingi emosi kamu, ya, mental kamu dan lain-lain. Ini bagus sih, sebetulnya orangnya ini nggak yang neko-neko, ya. Mungkin kalau kamu mau sama dia, kamu harus merelakan rencana itu nggak jalan dulu, sampai dia benar-benar di sini bisa menyesuaikan energinya sama kamu, sampai semua energinya tuh stabil. Itu yang aku bilang ya. Apa sih harapan orang ini terhadap diri kamu? Dia punya banyak rencana ya. Ini ada kartu Scorpio di mana dia udah banyak menyusun rencana. Cuman masalahnya kapan bisa dijalani, nggak tahu. Pokoknya kamu sama orang ini jangan terlalu banyak memberikan tekanan karena dia tidak akan mampu. Jangan nanya hari sama dia karena juga belum tahu kapan dia bisa memberikan itu sama kamu. Kartu Three of Wands itu dia selalu melihat ada harapan pada diri kamu ya. Jadi mungkin kalian pada dahulunya tidak baik-baik saja dalam menjalin sebuah hubungan. Dia melihat kamu tuh adalah kayak pintu masuk baru, langkah baru atau awalan baru ketika dia ingin merasakan cinta baru gitu. Ada kartu Ten of Cups, dia sayang banget loh sama kamu. Kalau kamu nggak mengharapkan orang yang kaya raya, ya kamu bisa keep orang ini. Karena sebetulnya maupun kaya maupun enggak, kalau sefrekuensi dan dia bisa bekerja, maka lelaki itu bisa diandalkan. Aku bisa bilang kalau untuk masalah finansial di sini kalian harus sama-sama aktif dan produktif ya. Karena kalau kalian salah satunya nganggur, itu nggak akan bagus finansialnya. Nih, kalian harus sama-sama aktif. Kalau kamu ketemu dengan orang ini, kamu harus sama-sama aktif. Atau kalau kamu sudah bertemu, kamu nggak ada namanya mengandalkan 100% keuangan sama dia. Ya, karena dia bukan orang kaya.
dia juga ada keterbatasan dalam menyuplai kehidupan kalian, ada keterbatasan ya, mungkin dari faktor kesehatan. Orang ini tuh udah cukup lelah tapi dia cukup stabil untuk kalau dibilang lelaki atau wanita matang dan dewasa, dia cukup stabil, dia bisa mengimbangi kamu. Dia ini sebenarnya gak neko-neko ya dalam hal keuangan. Yang penting cukup, yang penting berputar, yang penting cukup, yang penting dia menghasilkan. Itu udah satu kebanggaan buat dia. Gak perlu kaya, tetapi ada terus perputaran uang yang baik untuk diri sendiri, itu menurut dia sudah cukup. Dan dia nih orangnya adalah orang yang sangat petualang loh. Maksudnya kamu akan melihat dia nih, dia tuh bisa mengerjakan apapun dan ini random. Cuman aku melihat kamu bertemu dengan seseorang yang tidak bisa di lapangan terlalu lama. Berarti dia bukan orang lapangan, karena mungkin fisiknya agak terlalu terlalu nggak bisa lah kalau kerja panas-panasan kayak jadi debt collector atau pekerjaan keras, nggak bisa. Dia lebih kenyamanannya adalah di belakang meja, berpikir, banyak menggunakan otak. Aku lihatnya seperti itu ya. Orang ini memang sih kayak pilih-pilih. Yang menjadi kejelekan dari dia adalah dia ini adalah orang yang pilih-pilih. Nah, dia tahu kan kalau untuk menyamai kamu, maka dia ini harus punya standar yang bagus gitu, punya standar yang bagus, punya keseimbangan yang baik ya kan. Karena dia tuh sebetulnya punya niatan untuk tidak mengganggu kamu dan tidak ingin menambah beban kamu lagi. Yang pasti segala apapun yang kamu berikan sama dia itu pasti nantinya akan dibayarkan. Ya, tapi kamu tidak bisa memberikan tekanan, misalnya kayak harus jatuh tempo atau deadline, itu nggak bisa sama orang ini. Kita akan lihat lagi apa yang dia ketahui tentang kamu ya. Dari sudut pandang dia, kamu tuh orangnya dewasa, menyenangkan. Kalau kita bicara Lily, kamu tuh membawa hawa yang indah. Dia melihat kamu adalah seorang feminin, seorang yang mengerti, seseorang yang paham. Cukup dewasa dalam berpikir. Kamu tuh kalau diajak ngobrol enak. Yang dia tahu tentang kamu, dia bisa ngobrolin apa aja tentang kamu. Tetapi kamu tuh juga orangnya kadang-kadang bisa paranoid. Kadang-kadang tuh kamu tuh harus dikasih energi power yang bener-bener positif. Sekalinya kamu dengar kabar negatif, pikiran kamu tuh bisa cepet kacau. Itu yang dia tahu ya. Terus yang dia pikirkan tentang kamu dalam masalah keuangan, mungkin dia tahu kamu lagi berjuang ya, kamu stres pasti masalah finansial, kayak ada ketergantungan finansial yang sebetulnya kamu itu sekarang lagi menunggu sebuah kabar yang sebetulnya kayak maju mundur dan gak pasti, dan itu tuh sebetulnya membuat mood kamu tuh jelek. Dia tahu itu. Tetapi sebenarnya di sisi lain, kamu tuh adalah orang yang bisa menghasilkan materi dengan cara dengan cara ide-ide baru kamu gitu loh. Mungkin kamu pekerja, tapi kamu kadang-kadang juga bisa masak. Jadi tuh kayak ada satu ide yang berlawanan, hobi yang berlawanan, sesuatu yang baru yang bisa membuat penambahan pemasukan finansial kamu. Kalau aku lihat sih kamu tuh kayak pusing dengan masalah yang sama, yaitu masalah materi ya yang dia lihat di sini. Kamu tuh bisa kayak menghasilkan keberuntungan kecil, teman-teman. Ada keberuntungan kecil yang kamu sebetulnya nggak tahu, tapi itu berjalan. Dan kamu adalah wanita yang menurut dia sangat perhatian banget, terutama kalau kamu janda ya, atau kamu duda. Kamu adalah orang yang perhatian sama anak. Kamu tuh memikirkan masa depan dari anak kamu.
Itu yang dia lihat ya. Terus untuk saat ini masalah keuangan kamu yang dia bisa cek ya, masalah keuangan, stres kamu tuh udah agak terlampaui lah gitu ya. Dan kedepannya di sini sebenarnya apakah dalam pikiran kamu kekalutan kamu itu masih nempel? Aku lihat masih. Kamu tuh harus kayak masih menunggu pergerakan. Yang dia mau sama kamu adalah apapun rezekinya, apapun kabar buruknya, kamu tuh harus lebih kuat gitu loh. Supaya nggak terlalu melekat dengan sesuatu dan jangan pernah melekat dengan sesuatu. Karena kalau kamu melekat dengan sesuatu, aku ngelihatnya kamu akan makin stres. Itu yang dia lihat dari sudut pandang dia ya tentang kamu. Oke, di sini aku akan bukakan lanjutannya. Ada Key, Horseman dan yang aku bisa lihat di sini adalah outcome yang dari kacamata dia ya, dari sisi dia melihat kamu adalah bisa jadi dia ini punya ramalan kecil tentang kamu. Kamu tuh akan mendapatkan kabar baik kok. Dia bilang gitu, kamu akan selalu mendapatkan kabar baik pada waktunya. Jadi kamu harus tunggu aja. Dan apa yang kamu pikirkan apabila masalah uang, masalah apa, itu akan ada jalannya. Ya, karena kamu adalah orang yang konsisten dan diberikan keberuntungan. Kedepannya kamu terus berjalan ke depan dengan konsisten. Apa yang kamu punya hobi sekarang apa nih? Dia bilang itu dia maunya kamu tekunin itu. Kalau overall aku lihat dari sini, kamu akan ketemu sama orang yang baik. Ya, sudut pandang dia tentang kamu adalah kamu tuh orangnya pekerja keras, banyak sedihnya juga, dan ya kebaikan kamu tuh pasti akan dibalas gitu loh. Secara pribadi dia adalah orang yang menawarkan diri untuk menemani kamu dan membalas kebaikan kamu ya. Dia nggak lupa diri kok, kamu tuh pernah baik sama dia, atau kamu di sini pernah dia sakitin, dia nggak akan lupa itu. Kita akan lihat ya. Ada Capricorn, Taurus, Pisces, Aries, Sagittarius, Aquarius ya. Untuk nama-namanya, inisialnya kita punya R, E, B, A, Z, G, O, J, I, S, dan F. Satu lagi Y. Oke? Ini adalah sudut pandang dia tentang dirimu. Terima kasih yang sudah ikut readinganku siang ini. See you, I love you. Bye-bye.